Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya akan membahas terkait apa itu real gitu ya, atau reduce impact logging yang biasa di kehutanan lah ini, dan biasa diterapkan di IUPHHKHA gitu ya, atau HPH lah dulu mah. Nah, di lapangan seperti apa? Saya akan coba mewawancarai teman saya di kampus dulu, di kampus IPB Bogor gitu ya. Nah, kebetulan beliau ini ya sejak lulus mungkin ya mendalami real ini gitu ya, terutama untuk di lapangan. Gimana itu real untuk perusahaan gitu ya? Apakah menguntungkan atau merugikan? Dan mungkin ada sedikit-sedikit teknis lah yang bisa bermanfaat. Yang jelas real ini gimana sih untuk lingkungan, untuk aspek ekonomi, dan untuk sosial. Mari kita lihat videonya. Ini kangkung apa bayam Hmm. terus terong gitu-gitu. Jadi kalau mau cari Ya. sayuran gampang lah. Oh, di ATS tinggalnya ya? Ya di itu, sebelahnya Hmm. ATS. Hmm. Semplak itu ke arah salah benda. Iya ya. Eh, Itulah kemarin tuh aku mau ini kan coba main-main aja lah ini. Suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Oke, sip, 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 sip. Eh, dari lulus itu udah di situ ya, udah di real ya. Enggak sih sebenarnya dulu kan malah penelitiannya sama PKL-nya itu kan ditambang. Hmm. Ditambang ngurusin yang lahan bekas tambang. Kemudian waktu Hmm. lulus itu kerja pertama jadi tambang di daerah Ya, Pulau ya, Obi ya. itu. Oh, di, gitu. di Pulau Obi ngurusin environya, Hmm. semaian. Hmm. Sempat lah dapat 6 bulan tapi nggak lama. Oh, itu. Hmm. 6 bulan aja. Kemudian pindah ke project REDD di Oh, Palembang gitu ya. Hmm. di MRPP itu Merang REDD Pilot Project. Hmm. Itu. Itu dapat 8 bulan itu ngurusin waktu itu eh, Hmm. pengambilan data untuk bikin persamaan alometrik. Hmm. Wih, mantap. Jadi kita pakai metode yang destruktif. Hmm. Jadi uh, kita ngambil datanya di HTI yang mau land clearing. Ya, ya, ya. Jadi pohonnya kita potong-potong nggak apa-apa karena mau di land clearing juga arealnya. Oh iya. Oh, masih ini ya, apa sih? Udah hutan sekunder gitu ya. Apa sih? Ah, Ya yang namanya udah itu. Aku sering udah KTI tapi kok lupa ya. Gara-gara lockdown paling kali. auditor ini. Iya, iya. Yang jelas kan kalau sudah PHPL tapi belum real kayaknya belum go internasional ya. Gitu kan? Ya bukan go internasional sih. Kalau Hmm. PHPL belum real, ya harusnya belum lulus PHPL-nya. Gitu. Oh, ini. Tapi kan banyak yang, oh, saya mau takut katanya kata perusahaan itu. Saya mau takut lah real. Ya sudah yang penting PHPL kan karena PHPL ini wajib kan atau apa sih istilahnya itu wajib itu. Ah, lupa lagi aku istilahnya. Ada mandatory, ada Mandat. oh mandatory ya yang wajib itu ya. Oh, real, bagusnya Nah, real dulu malah ya. nah sebenarnya kan real itu kan ya bagian dari PHPL. Hmm. Karena real kan praktek atau teknologi itu yang dilakukan untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan dari kegiatan operasional di wilayah tersebut gitu. Jadi Ya, kalau ya. PHPL itu malah lebih besarnya lagi cakupannya. Jadi Hmm. pengelolaan hutan lestari. Ya, Jadi ya. pengelolaan secara umum. Nah, Hmm. jadi kalau secara istilahnya kalau hanya menerapkan real aja belum tentu dapat PHPL. Oh, Tapi kalau gitu ya. mau PHPL berarti harus menerapkan real gitu. Hmm. Oh,
Tapi di lapangan justru sebaliknya ya. Kalau di lapangan sih sebenarnya kalau mungkin kalau berdasarkan pada saat audit PHPL ya, mungkin nggak terlalu penekanan terhadap realnya nggak terlalu nggak terlalu Gitu ya, nggak terlalu apa, kekeh nggak lah terlalu gitu. ketat lah ya, ibaratnya gitu. Oke, Lebih ke siap. dokumen mungkin ya banyaknya Enggak juga sama itu. mungkin Wah itu, ya, COC, ya. lacak balak. Hmm, Nah, sebenarnya ya. pada saat eh, COC, lacak balak Hmm, itu dasarnya adalah real. hmm, Nah, jadi ini saya kasih tahu dulu ya, dasar dari reduce impact logging itu adalah hmm, ini peta pohon dan topografi yang akurat. hmm, Jadi dasarnya reduce impact logging itu. Nah, hmm. jadi sebelum kita bicara tentang reduce impact logging nih, nah berarti kan ITSP-nya nih yang harus kita siapin benar-benar. Ya, ya, ya. Nah, ITSP itu data yang dihasilkan harus benar-benar kualitasnya itu memadai. Hmm, Jangan ITSP itu asal-asal segala macam gitu. Jadi hmm, peta topografi dan posisi pohon yang dihasilkan itu harus benar-benar bisa menggambarkan posisi pohon yang sebenarnya, kemudian hmm, topografi dan informasi-informasi penting yang ada di dalam petak tersebut. Contohnya seperti aliran sungai. Itu hmm. walaupun kecil harus tergambar. Oh, Kemudian gitu. wilayah HCV, contohnya Hmm, seperti misalkan ada pohon sarang burung atau hmm, areal-areal keramat, hmm, kemudian perencanaannya udah bagus, bisa menghasilkan data yang bagus, ke belakangnya bisa ngikutin data itu. Tapi kalau hmm. perencanaannya udah datanya nggak ada yang bisa dipakai, Ya. ya mau nggak mau pasti kegiatan operasional berikutnya ya nggak ada yang bisa direncanakan. Oh, gitu Gitu. ya. Kan banyak dokumen-dokumen perencanaan itu yang not applicable di lapangan. Nah itu. Aduh. Dan Ya aku kadang, kalau pengalaman di lapangan itu sih, kalau misalkan memang tujuannya hanya dapat sertifikat, itu banyak lah yang petanya benernya nggak bisa dipakai di lapangan itu. kayak hasil apa ya, MB lah, apa ITSP juga gitu ya. Yang kadang ada yang nggak bisa banyak nggak bisa dipakai datanya. Iya, udah gitu kan kadang peta topografinya mereka ambilnya data DEM yang SRTM tuh 30 Oh meter. iya iya iya. Jadi satu petak tuh paling cuma ada berapa garis gitu. Oh iya iya. Padahal sekarang nih ada loh data yang udah agak bagus Hmm, walaupun dari data itu ya sekunder ya. Bisa hmm. pakai data Demnas. Oh, Data Demnas Demnas itu itu ya. lebih bagus dibanding data SRTM hasilnya. Tinggal download kan Demnas itu kan? Iya, itu udah untuk topografinya udah lumayan lah dibanding pakai SRTM. Oh itu Cuman memang kalau untuk untuk free untuk real. tetap harus ditambah lagi di lapangan di alur-alur sungai kecil itu. Hmm. Sungai kecil itu sampai seberapa kecil sih? Ya, karena kan tujuan kita mengambil data sungai itu untuk Hmm. mengurangi, untuk menghindari ini ya sedimentasi atau pencemaran terhadap sungai. Hmm. Jadi di saat eh, kita merasa wah sungai ini akan bisa menimbulkan dampak yang signifikan nih Hmm. terhadap sungai berikutnya gitu kan. Hmm. Ya. Nah, itu sebaiknya ya memang karena sungai itu kan saling saling berhubungan satu sama lain. Jadi Hmm. sebaiknya Hmm. sungai itu kita tandai. Tinggal Oh. nanti kita kasih informasi aja di jadi kan biasanya tuh kalau kita ngajarin bikin peta tuh di sungai itu kita kasih Hmm. informasi di sketsanya itu. Hmm. Luasnya lebarnya berapa atau sungai itu sungai alur ada airnya kah atau Hmm. alur kering. Hmm. Nah, jadi itu kita tandai nanti pada saat kita perencanaan jalan syarat itu, nah itu kita pertimbangan tuh dari informasi itu, oh Ya. sungai ini mungkin masih bisa nih lah kita lewatin nih, Hmm. karena sungai ini sungai yang temporary hanya ada airnya pada saat hujan misalkan gitu. Hmm.
Atau misalkan sungai ini ada sungai berbatu, berarti kita bisa buat mating-mating di situ. Jadi tetap bisa dilewatin. Jadi pada prinsipnya bukan artinya kalau ada sungai itu sama sekali nggak boleh dilewatin, bukan. Tujuan utamanya tetap karena ini kan perusahaan ya kita bicaranya. Jadi mereka ya tetap harus bisa cari kayu gitu kan. Iyalah, produksi lah. Kegiatan operasional perusahaan tetap paling utama, tapi harus mempertimbangkan aspek lingkungan gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak ada jalan lain harus menyeberangi sungai, ya nggak apa-apa, tapi ada syaratnya, harus membuat mating-mating. Jangan asal malah ditimbun sungainya gitu. Dan nanti pada saat kegiatan itu sudah selesai, mating-mating itu harus dibongkar lagi. Nah, jadi mungkin meneruskan yang tadi ya, tadi kan sampai penandaan jalan syarat, pembuatan rencana jalan syarat, kemudian penandaan jalan syarat di lapangan. Jadi traktor itu, operator masuk ke hutan itu, jalan syarat itu udah ditandai. Tinggal ngikutin aja. Nah, mungkin yang berbeda dari kegiatan real dengan konvensional adalah, jadi kalau mereka memang mau menerapkan real, jalan syarat itu harus dibuka duluan sebelum kegiatan pengembangan. Oh, iya. Nah, hal itu tidak akan bisa apabila mereka nggak punya peta kan? Oh, nggak punya perencanaan. Jadi kalau jalan syarat itu udah dibuka, senso itu harus nebangnya itu dari ujung jalan syarat, bukan dari muaranya. Ya. Bayang nggak? Ya. Nah, jadi kan kalau misalkan ini jalan syarat, udah dibuka nih jalan syarat ini, nah sensor terbangnya dari sini. Jadi nanti traktor tarik dari ujung dulu. Nah, dia terbangnya maju kan. Jadi kalau misalkan di sini udah selesai atau ada mating-mating yang dibuat, bongkar. Karena sini udah nggak akan kesini lagi dia. Ya. Nah, jadi mundur. Nah, itu juga tujuannya supaya jalan syarat yang sudah dibuka nggak terhalangi oleh pohon yang ditebang sama senso gitu. Begitu juga kalau misalkan dia membuka jalan syarat di daerah Kelerengan. Jadi pada saat dia sudah selesai tebang di sini, nah di daerah Kelerengan itu dia harus buat mating-mating, sudetan. Sudetan ya. Sudetan. Nah, tujuan sudetan juga intinya adalah untuk mengurangi erosi ke sungai. Karena dampak dari erosi itu kan bukan hanya kita bicara pencemaran sungai, tapi nanti bicaranya tentang sosial juga. Kalau sungai cemar, nanti masyarakat susah cari ikan, akhirnya nuntut ke perusahaan. Nah, jelas lagi. Ini bahasannya ekologi banget ya. Enggak, maksud aku connect banget sama ekologi ini, real ini, gitu ya. Ya, sebenarnya memang dari dari efisiensi perusahaan juga sih sebenarnya. Coba, karena kan kalau kegiatan sudah terencana, mau nggak mau pasti lebih efisien pekerjaan perusahaan tuh. Dia nggak perlu cari-cari kayu lagi, jalan syarat sudah ditandai, otomatis operator traktor tuh nggak perlu makan waktu untuk cari di mana kayu, di mana jalan syarat yang akan dia lewatin. Dia tinggal ngikutin apa yang direncanakan oleh tim perencanaan. Harapannya kan, jadi waktu pekerjaan itu bisa lebih singkat. Nah, pekerjaan yang lebih singkat itu, bayangin kalau kita konversi dengan nilai BBM dari traktor tersebut, atau nilai sewa dari traktor. Nah, itulah benefit yang bisa didapatkan oleh perusahaan apabila mempunyai perencanaan yang baik, apabila menerapkan real. Jadi bukan hanya bicaranya dampak terhadap lingkungan, tapi itu keuntungan buat perusahaannya sebenarnya jauh lebih besar dibanding tanpa real. Kalau harus rekrut orang perencanaan buat bikin peta gitu kan. Iya. Mungkin ada penambahan biaya survei, tapi nggak sebanding dengan penghematan dari berapa hari traktor itu bisa berhemat gitu kan, karena pekerjaannya lebih cepat selesai. Efisien lah gitu ya. Karena memang masalahnya sekarang itu yaitu orang perencanaan itu susah. Itu. Orang kampung ganti-ganti. Jadi diajarin besok nggak ikut lagi. Jadi diajarin besok nggak ikut lagi. Itu yang masalahnya. Ya juga ya.
Jadi kalau mau nerapin real itu bukannya rugi gitu ya, justru lebih untung gitu kan buat perusahaan lah, baik secara Iya. ekonomi, Oh, sosial, lingkungan, gitu kan. perusahaan itu mana mau sih mengerjakan apa yang nggak menguntungkan buat mereka sebenarnya ya. Nah, ya itu. Cuman kadang-kadang mereka belum paham apa untungnya buat Hmm, mereka gitu. hmm. Biasa kita buat ini, buat kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang belum sama sekali mengenal tentang real gitu ya, kita Hmm, buat studi satu petak aja gitu misalkan. hmm, Jadi ada 2 petak perbandingan, ada petak real dengan petak konvensional. hmm, Jadi petak real itu kita usahakan deh coba kalian bikin peta sebaran pohon yang benar, yang baik, kemudian tetap ya udah kalian kerja kayak biasa, ya, petanya ya. nggak ada gitu. Hmm, Terus kita bikin form hmm, traktor namanya, form catatan traktor. Jadi hmm, detail setiap hari traktor itu kerjanya tarik kayu berapa, habis hmm, BBM-nya berapa, hmm, kemudian kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, hmm, itu kita kumpulin data itu, hmm, bandingkan. hmm, hmm. Lalu, manajemen enak juga tuh nyampaikan ke atasannya lagi ya. Ya, ya. Oh ini Pak, bagus nih kalau kita menerapkan ini. Hmm, Karena penghematannya signifikan gitu kan hmm, dibanding dengan biaya yang harus keluar di awal ya, surveinya. ya. Hmm, Itu kita bicara memang real ini menguntungkan ya kalau mereka nggak lihat sendiri memang agak susah. hmm, Pendekatan kita biasanya yaitu coba dulu deh satu petak kalau mau ini hmm. kalau mau melihat apa sih benefit kalau kita menerapkan real gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Jadi Perusahaan jadi keuntungan gitu. menguntungkan gitu kan kalau kalau menerapkan real gitu kan. Tapi mungkin kalau di lapangan kan kita lihat kadang ada perusahaan yang dikerjainnya itu sama kontraktor tuh. Oh iya. Kontraktor ini peralatannya kan minim banget itu. Ah iya itu memang Nah, itu. itu memungkinkan nggak kalau peralatan minim kayak gitu menerapkan real gitu kan? Eh, Peralat sebenarnya sih kalau real kan kita nggak bicara peralatan ya. Yang terpenting itu sebenarnya tim perencanaan di awal. Oh iya Nah, iya. memang yang susah itu adalah perencanaan di awalnya. Untuk Hmm, membuat peta topografi dan sebaran pohon kan kita sebenarnya peralatan yang dibutuhkan apa kompas, ya. GPS, gitu. Klinot. Peralatan perencanaan aja lah yang penting gitu kan? Yang sulitan dalam penerapan real itu adalah nyari tim survei yang oke gitu. Oh iya iya iya. Tim survei Mana yang mana oke, yang hmm, datanya konsisten, nah itu yang susah itu. hmm. Bahkan lulusan Pahutan juga kalau belum Nah, pernah ke lapangan repot juga ya. selama ini sih keliling-keliling ya, yang ketemu orang alumni Fahutan IPB yang jadi tim survei itu ya, ya alhamdulillah sih belum pernah. Iya, iya. Masyarakat lokal Ada sih atau ada yang di HPH gitu, apalagi hmm, angkatan angkatan kita ya. Saya belum pernah hmm, ketemu sama sekali tuh kayaknya di eh, HPH. kayaknya tren HPH itu buat apa Pahutan ini ya justru yang sekarang-sekarang ini agak ini lagi gitu kan. Kayaknya agak ngetren lagi lah buat adik-adik kelas ini. Kalau pas angkatan kita ini kayaknya pada pada kemana? Iya, kayaknya nggak ada sama sekali yang di HPH ini. Iya. Kayak di Hanurata yang Papua itu ya si Ucen Hmm, itu kan. Nah, si Cecen. angkatan-angkatan dia lah kayaknya itu yang mulai mau lagi gitu kan PH-PH. Kalau Iya itu angkatan angkatan 46 ya si Cecen ya. 46 terus. Terus ada si Panjinya juga tuh angkatan Hmm. 47 kalau. Itu pernah ke sana juga ya, kan Chan ya? Pernah ke, Hmm. tapi udah ini kan si Cecen sekarang udah di Jakarta. Ya, ya. Udah nggak di camp lagi, dia udah nggak di sana. Dan Hmm. Cecen pun bukan di campnya, dia kan di Iya, di Depok. kotanya lah. Iya. Waktu Iya, itu kita ajakin nginep di camp, katanya baru pertama kali nginep di camp ini. takut Lalu juga kena itu malaria lagi. malarianya itu. Aduh.
Seperti itulah. Saya pun Tapi, pernah malaria pertama ya di situ itu. oh Memang ya, camnya. tapi sekarang udah sembuh ya. Ya alhamdulillah sudah nggak. Takut juga itu. Eh, terus ya intinya bagi perusahaan kan intinya kan HPH kan yang yang apa bukan wajib ya. Yang pas untuk menerapkan real itu HPH kan ya, HTI mah enggak kan? Ya karena kalau HTI kan dia beda sistem silvikultur ya. Dia kan Hmm, tebang permudahan buatan ya. THPB-nya. Nah, kalau di HPH kan dia tebang pilih. Jadi kita masih bisa nih pada saat proses pemilihan mana yang ditebangnya, nah itu harus direncanakan. Betul. Bagaimana dampak terhadap lingkungannya bisa dikurangi. Nah ini yang udah dikerjain selama ini tuh sifatnya konsultansi atau gimana sih Chan? Gak ngerti juga aku itu. Yang dikerjain Jadi gitu kan ke lapangan dan lain itu konsultansi atau penilaian kah atau apa sih itu? jadi kalau di kantor sebelumnya sebetulnya nih Hmm. sebenarnya. Sekarang kan udah pindah. Ya, ya, ya. Yang terkait inilah gitu kan terkait inilah. Loh. Halo, halo, cek, cek. Masa ini narasumber ini diperlakukan tidak hormat ini. Aduh. Sorry, sorry Chan, ini sinyalnya ini. Ke bandara juga nih kayaknya nih. Aduh. Di sini tuh kalau nggak pakai wifi, waduh ampun, sinyalnya Itulah, susah. aku pakai HP ini. Itulah. Makanya akhirnya kesel kan, udahlah pasang kabel. WiFi, WiFi, WiFi berapa per bulan? Ini pasang yang 280 sih sebulan. Itu ya. Yang nggak pakai TV. Iyalah buat HP aja. Yang penting kan apa jaringan internet bisa buat macam-macam kan kalau udah ada internet. Iya betul ya. Boleh lah nanti juga mau nyontek. Nah tadi Chan lanjut ini. Tadi kan pertanyaannya adalah ketika ke lapangan itu konsultansi kah atau penilaian kah gitu kan. Ya itu tadi biasanya kalau dulu tuh kita ada dua jenis kegiatan biasanya. Ada perusahaan yang memang mereka mau bayar sendiri untuk kegiatan pelatihan itu. Utamanya sih kita pelatihan dan konsultasi. Tapi ada juga perusahaan yang memang mau diaudit implementasi realnya. Nah itu biasanya perusahaan itu dia biaya sendiri untuk kegiatannya. Jadi ada perusahaan yang memang biaya sendiri untuk memang mereka mau dilatih. Biasanya perusahaan-perusahaan itu mau menuju ke sertifikasi FSC utamanya itu. Sertifikasi FSC kan implementasi real lebih dilihat ya oleh auditornya itu memang kualitas petanya mereka lihat, kemudian implementasi di lapangannya mereka cek gitu. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memang lokasi tempat proyek, jadi kita dapat proyek pendanaan dana hibah untuk melakukan kegiatan latihan di konsesi-konsesi. Jadi kita cari konsesi-konsesi mana nih yang bersedia untuk dan tempat uji coba tadi, coba implementasi gitu kan. Nah untuk kasus yang seperti itu memang kadang ada nih tempat-tempat yang sudah berapa kali dapat pelatihan ya masih begitu-begitu aja. Memang kesadaran dari manajemen penting gitu. Jadi kalau untuk yang mereka minta sendiri sih banyakannya ya memang karena mereka yang minta mereka udah paham kebutuhannya itu ya mereka implementasi gitu. Nah itu kalau bentuk audit real berarti dia sifatnya ya kayak audit internal lagi lah kayak gitu mungkin atau gimana?
kalau di TFF, di Tropical Forest Foundation, mereka punya standar untuk audit real. Jadi mereka punya sertifikat real verified. Nah, itu di TFF yang keluarin memang. Jadi sifatnya memang nanti TFF yang mengaudit. Nah, kalau di kantornya sekarang nih, sekarang kan saya di Yayasan Konservasi Alam Nusantara, jadi Yekan ini kan dia nerusin TNC dulunya. Jadi berafiliasi dengan TNC, jadi meneruskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan TNC. Nah, kalau sekarang ini kita malah realnya ini kita tambahin C. Oh jadi ya, CT. Jadi yang tentang penurunan emisi yang dilakukan dari kegiatan real. Nah, jadi ada tambahannya, cuman memang kegiatan prakteknya adalah praktek real, tapi hanya berbeda pada saat proses auditnya. Jadi audit yang dilakukan adalah untuk melihat yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita sudah punya ada baseline emisinya, baseline-nya itu dibuat diambil datanya dari konsesi yang kerjanya konvensional, ada yang sudah dapat FSC. Nah, itu kita buat baseline-nya sebagai data dasarnya. Nah, nanti konsesi itu kalau misalkan dia diaudit, nah misalkan dari kegiatan jalan syaratnya nih, pembukaan jalan syarat. Nah, kegiatan pembukaan jalan syarat itu emisinya ada di atas baseline atau di bawah baseline nih. Nah, memang untuk saat ini sih benefit yang didapat dari emission reduction itu masih belum ada. Tapi harapannya ke depan kita juga sedang mendorong supaya konsesi-konsesi yang sudah bisa menurunkan emisi itu bisa mendapat benefit lah, karena banyak kan dana-dana untuk karbon itu, tapi untuk ke private sector itu ya walaupun mereka sudah melakukan sesuatu nggak ada benefitnya. Iya. Hanya untuk yang sadar lingkungan aja kali. Iya. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau lihat implementasi real di perusahaan gitu kan, perlu nggak sih ada campur tangan pemerintah gitu kan? Yang mana kan kalau lihat penjelasan tadi, ya ini bagus banget gitu kan untuk produksi, untuk lingkungan dan lain-lain. Perlu nggak campur tangan pemerintah itu untuk implementasi di lapangan? Penekanan atau apa gitu? Karena gini, perusahaan itu sebenarnya kan sekarang nih kalau diwajibkan itu sebenarnya PHPL itu udah bagus, wajib itu kan ya mereka. Cuman memang kadang pada saat proses di lapangannya masih banyak konsesi yang kurang oke lah gitu. Iya. Nilainya bagus gitu kan. Kadang saya bilang lihat, ini kok PHPL bagus, begini kerjaannya gimana sih? Kadang heran di situnya gitu. Semoga nggak ada namaku itu di situ. Sebenarnya pemerintah sudah berperan sih dalam. Oh iya ya benar. Kemarin juga kalau nggak salah ada aturan baru ya yang terkait implementasi real itu ya. Nah, betul. Saya lagi nyusun ini kan, kemarin tuh lagi nyusun TOR. Mau itu ada pelatihan implementasi real sih dan ngajarin KPH itu untuk audit real sih. Tapi ini kita hanya fokus di Kalimantan Timur. Nah, kemarin saya baru mau cari tuh tentang yang konsesi itu, penerapan real sih di konsesi real di konsesi itu. Cuman saya belum dapat. Oh itu yang terbaru itu. Masuk di ada kalau nggak salah akhir 2018 di waktu itu. Yang jelas yang bergerak di bidang real lah yang lebih update. Iya. Sebenarnya sih udah ada itu intervensi pemerintah. Cuman ya memang kadang pengawasannya yang masih kurang gitu. Nah, kalau misalkan supporting dari pemerintah yang baik nih, mungkin dengan penyediaan data topografi utamanya untuk ya, sebenarnya data sekarang Demna itu udah lumayan bagus. Lumayan kemarin juga dengar
dengar BIG udah mulai memproses datanya pakai data LIDAR. Nah, bisa dibayangin nanti data gratis yang bisa diunduh oleh masyarakat Indonesia tuh ya kalau udah pakai LIDAR kan harusnya akurasinya udah mumpuni banget tuh. Nah, kalau itu harus bisa dijadikan dasar untuk kegiatan perencanaan di hutan itu wah enak, karena permasalahan real selama ini yaitu mereka nggak bisa bikin peta topografi yang akurat gitu. Yang paling itu kita ya. Ngajarinnya bikin peta yang manual. Jadi peta topografi itu ya yang paling ini ya. Nah iya. Kalau kita tahu di mana jurangnya, di mana gunung, posisi pohon itu ada di jurang, posisi pohon itu ada di gunung, kan kita bisa merencanakan. Berarti kalau pohon itu ada di jurang, ya buat apa kita ambil gitu. Itu cuman yang pertama itu makan waktu traktor. Traktor bisa rusak, bisa ambles. Yang kedua, kerusakan lingkungannya pasti lebih tinggi. Kan nggak efisien, misalkan hanya untuk mengambil 1-2 pohon di dasar jurang, tapi yang harus kita keluarkan traktor jadi rusak berhari-hari karena terjebak seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita hindari. Kalau kita punya data topografi yang akurat, ya kita bisa rencanakan bahwa ini nggak perlu masih ada pohon lain yang bisa kita ambil. Kan dalam satu petak itu nggak semua pohon harus keluar kan? Iya, betul. Tetap ada faktor eksploitasi, faktor pengaman dan lain-lain. Oke, nah itu kalau dilihat dari persentase dari IUPHKHA yang ada, berapa persen sih yang udah nerapin itu gitu kan? Ya kasar aja gitu kan, masih berapa? Kalau dari presentasi IUPHK, saya aja nggak tahu ada berapa IUPHK yang aktif. Enggak, bayangan aja. Oh ternyata yang belum dikerjain banyak, yang udah dikit gitu kan? Atau ya memang utamanya sih harusnya ya yang kalau lihat dari standarnya yang lebih ketat, IUPHK HA yang sudah masuk ke skema sertifikasi FSC, harusnya mereka memang lebih bagus penerapan realnya. Tapi itu juga tidak menjamin sebenarnya, karena ada beberapa memang konsesi yang ya ibaratnya pinter lah kalian gitu. Jadi, mau audit baru kayak pemadam kebakaran gitu, mau audit kembali ke auditornya sebenarnya bisa melihat seperti itu gitu. Iya. Karena kan ya jujur aja kita juga kadang jadi pendamping sertifikasi juga kan. Jadi waduh gitu kan, ini udah dibilangin ini nggak nurut, sementara waktu audit udah dekat, mau nggak mau jadinya. Iyalah, intinya kan kreativitas berjalan. Nah, padahal itu sebenarnya nggak diimplementasikan pada saat kegiatan operasional sehari-hari. Gitu. Ya itulah kondisi lapangan kan. Kadang kan ya intinya kan kita mau jalan gitu kan, mereka juga mau jalan, ya semua pihak mau tetap jalan lah, gimana gitu kan. Kayak gitu. Terus tadi ada ini ya, aku penasaran sama ada alur yang selalu ada sungainya, kemudian ada alur yang kadang-kadang kering di musim kemarau. Nah itu harus tetap sempadannya harus tetap dilindungi kah, atau itu hanya alur kecil saja bolehlah ditebang habis atau lindas saja gitu kan? Nah, kalau terkait sempadan sih kan sebenarnya kan nggak mesti sih semua sungai itu harus ditandai sempadannya di lapangan ya. Untuk yang ditandai di lapangan itu untuk yang sungai-sungai mungkin lebar sekitar 5 meter 5 meter ke atas, 5 meter ke atas sungai itu yang perlu ditandai sempadannya. Tapi kalau untuk sungai yang kecil mungkin tetap harus ditandai sempadannya, tapi cukup di atas peta. Sebenarnya sih sempadan itu kan tujuannya agar alat itu, traktor itu dia berhati-hati pada saat mereka melakukan kegiatan operasionalnya, jangan sampai masuk ke areal
sungai. Padahal kan mereka kan nggak bisa ngeliat tuh gimana sungainya gitu. Nah kalau misalkan mereka sudah punya petanya, jadi memang harapan kita sih sebenarnya peta topografi dan sebaran pohon tadi itu bukan cuma dipegang oleh manajer camp atau mandor atau orang perencanaan, bukan. Jadi orang senso, operator traktor itu pegang peta semua, pegang peta. Jadi mereka tahu nih, oh, jadi koordinasi sebelum kerja pagi ini, mereka koordinasi nih. Saya akan masuk jalan serat ini. Nanti pagi tolong dorong dulu ya jalan serat ini, buka dulu gitu kan, buka jalan serat. Nah, nanti kerja nih, rencana hari ini berarti akan ada berapa pohon yang keluar, tandai udah. Keluar sini berarti nanti TPN-nya dibukanya nih, ada misalkan ada 20 pohon. Perlu bikin TPN nggak, atau TPN-nya seluas apa, kan udah kebayang. Enak. Jadi nanti traktor juga pada saat buka jalan serat, oh nih lihat peta, oh nanti di situ ada sungai nih, jadi harus hati-hati. Nah, jadi peta itu memang bermanfaat, memang digunakan untuk kegiatan operasional gitu. Nah, terkait dengan sungai kering tadi, nah itu apabila memang dia ada pohon misalkan di dekat sungai kering itu kan, nah itu pertimbangannya kita lihat sungai itu memang kalau kita tebang pohon di dekat sungai kering itu berdampak, atau sungai itu memang hanya cekungan aja. Kadang-kadang kan orang survei juga dia namanya dia surveinya per jalur ya, jadi yang lihat di sini nggak ada hubungannya lagi gitu, hanya aja gitu. Ya udah itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan memang ternyata dilihat, oh ini kayaknya kalau ditebang ini nanti bakal longsor apa gimana, atau pohonnya nanti jatuhnya ke sungai dan jadi pecah, sebaiknya tidak. Nah, jadi pemahaman seperti itu operator senso, operator traktor juga harus diberikan gitu. Jadi briefing dulu. Iya ya. Jadi untuk sungai kecil atau alur itu yang kadang kering atau kadang kering lah gitu ya. Itu pertimbangannya ya sesuai kondisi lapangan lah gitu ya mungkin. Iya. Karena kan perusahaan juga kan ya harus dapat target kan. Iya. Masa kan aku di ekologi kan katanya masa sungai kecil aja harus gimana saya dapat kayu. Ya kalau di lapangannya nggak perlu di buffer, tapi di petanya harus ditandai. Ya. Terutamanya kalau petanya kan operator itu pegang peta. Nah, kalau sampai operator itu bisa baca peta, nah itu udah pasti dia bisa menerapkan real itu. Iya. Kalau operator ditanya peta nggak tahu, berarti nah itu pertanyaan itu. Boleh lah. Berarti kan nggak tahu nih, biasa buka jalan serat gimana? Oh, ya buka aja gitu. Iya. Berarti kan nggak ada perencanaannya gitu. Iya, betul. Ya seperti itulah. Yang jelas aku ini ngeblank banget lah tentang real kan. Di kuliah dulu ya banyaknya datang kesiangan lah, ngantuk lah. Justru yang kayak gini-gini nih, oh iya gitu ya. Nah, apalagi saya ini dulu kuliahnya ngurusin macam bikin peta topografi, itu bikin peta kontur. Itu dulu kan waktu kuliah dapat, tapi nggak ngeh kan. Buat apa? Saat kerja ini baru ngeh, oh cara pembuatan peta topografi itu ngambil di lapangannya pakai klinometer, pakai tongkat, tarik 20, ada koreksi jaraknya. Nah itu baru nggak pada saat kuliah, dan itu ngajarin ke orang-orang survei, bayangin. Saya harus bisa membuat peta topografi yang akurat. Pakai klinometer, kemudian kita harus menghitung hellingnya kan, beda tingginya, dan menghitung elevasinya di titik berikutnya. Nah, itu kita yang kuliah aja kadang susah gitu. Dan gambarnya menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama itu kan garis konturnya. Kalau ada peta topografi yang bisa di-download yang udah akurat, nah itu sangat membantu sekali. Jadi di lapangan mereka tinggal koreksinya. Jadi harapan saya sih orang survei ke lapangan itu harus bawa GPS. Tapi GPS-nya itu harus punya data. Jadi jangan kebanyakan
konsesi selama ini tuh mereka beli GPS nih. Orang survei kasih GPS. Ini GPS-nya kosong. Oh, iya. Ini buat apa? Bawa GPS kosong itu cuma buat marking doang. GPS itu harus punya data. Jadi datanya itu berupa data petak. Petak-petaknya itu harus ada di situ, data petaknya. Nah, kalau untuk tim ITSP, kita rencanakan dulu data petak masukkan, kemudian jalur-jalur surveinya masukkan. Jadi pada saat tim survei ke lapangan, itu kontrol jalurnya udah ada di GPS. Selama ini kan orang survei tuh banyak mancing-mancengan. Nah, ini kita masukin aja rencananya di situ. Petaknya, terus titik-titik PU-nya, kita masukkan. Jadi pada saat orang survei di lapangan, kan topografi udah kita pakai data Demnas misalkan gitu ya. Jadi tinggal kita ngambil sket sungai di hutan dengan data informasi lainnya kan nilai HCV-nya. Jadi pada saat di hutan kita tinggal bikin sketsa posisi pohon misalkan XY-nya. Walaupun udah bisa pakai handphone kan, tapi situ tahu sendiri kan realisasi di lapangan. Iya betul. Nah, daripada pakai handphone tapi malah nggak bisa dipakai kan, mendingan kita pakai sketsa XY gitu. Iya. Jadi di lapangan itu tinggal ambil sketsa posisi pohon XY sama sketsa posisi sungai. Jadi sungai, kemudian rawa, kemudian apa, nah itu tetap diambil ditelisit. Nah, tapi kontrolnya di GPS itu udah ada. Orang survei enak kan, oh tarik meteran ya persyaratan aja 20 meter buat acuan. Tapi nanti pada saat 20 meternya di mana pasnya, nah itu kan dia udah ada patokan GPS-nya. Karena selama ini juga saya lihat orang survei bawa tali 20 meter, tapi nggak pakai eling, nggak pakai tabel kelerengan. Nah itu kan sama aja bohong. Padahal kan jarak miring dengan jarak datar kan berbeda ya. Nah, kalau jarak miring itu kan tergantung dari kelerengannya, dari elevasinya itu. Nah, misalkan kelerengannya 30%, dari itu berarti jarak miringnya itu 20 meter ditambah ada penambahannya tuh dari 20% itu berarti penambahannya berapa. Nah, itu biasanya kita buatkan tabel. Jadi orang survei itu tinggal lihat tabel, oh 30% berarti tambahnya misalkan 1,5 meter, tambah jadi 21,5 di lapangan. Nah, kalau misalkan selama ini kan orang tarik 20 jadinya petaknya kecil. Iya. Nah, itu malah jadi kacau. Nah, kalau kita udah punya GPS, patokan ujungnya di mana, posisi PU di mana, itu udah gampang. Itu modalnya udah ada GPS tapi gak dipakai gitu. Itu GPS yang memandai yang kayak gimana sih? Apa yang Garmin apa itu udah bisa atau enggak itu yang? Sekarang sih gampang maksud. Orang bisa pakai GPS, bisa pakai Avanza. Handphone pun bisa Avanza. Itu kan cuma kekurangannya Avanza memang dia aplikasinya harus on terus ya. Kalau kita off dia merekod dari awal lagi. Jadi yang tadi saat off dia nggak kerekam. Biasa saya pakai GPS Garmin 62 SC di lapangan itu pun udah bisa dipakai. Yang biasa kita praktekkan di kampus dulu bisa yang gitu-gitu ya? Iya, GPS yang sekarang kalau emang GPS yang zaman dulu kan udah, kalau sekarang kan GPS-nya enak tuh, downloadnya kayak model flash disk gitu. Jadi dia foldernya udah terpisah, folder GPX-nya, folder track-nya itu udah terpisah. Kalau dulu kan GPS yang Garmin yang hitam itu downloadnya harus pakai DNR Garmin tuh, jadi semua data terdownload gitu kan. Sekarang udah terpisah per hari, jadinya tim JS juga enak ngolah datanya, udah bisa. Yang penting itu GPS itu kalau dibawa ke lapangan harus ada datanya gitu ya. SDC lah. Jangan GPS itu aduh sia-sia banget gitu. Yang jadi penunjuk arah atau menjadi GPS kan ini ketua adat. Orang survei bawa GPS tapi cuma buat marking sudut-sudut gitu. Marking sudutnya berdasarkan apa gitu. Iya. Iyalah mungkin itu ini ngobrol atau apalah, yang jelas menurut aku sih ini edukasi gitu ya. Dan siapa tahu nanti begitu dibikin
video kan, wah ini siapa sih yang ininya gitu kan, narasumbernya ini, ya sudah, nanti saya suruh kontak aja. Tidak masalah kan. Intinya Ya, aku cuman cenderung ke inilah, cenderung mengedukasi, jangan sampai orang itu ke depan perusahaan gitu kan, kayak gimana sih real itu gitu ya. Nah, itu aja sih intinya. iya, ya kebetulan Mas Rudi kan juga auditor PHPL ya, keliling-keliling ya. Baiknya sebagai auditor juga ada fungsi edukasinya juga tuh. Betul. Utamanya itu, saya tuh pengennya orang survei itu ya dia nggak sekadar jalan di lapangan gitu, jalan di hutan. Kadang melihat perusahaan udah ngeluarin biaya survei besar gitu, tapi datanya nggak bisa dipakai, itu kan apa sayang banget gitu. Orang udah capek-capek jalan di hutan ngambil data itu bukan perkara mudah ya. Saya udah pernah ikut beberapa kali tuh ITSP ya, namanya sekalian ngajarin ITSP juga pasti itu kan aduh capek, susah dan beresiko tinggi. Tapi datanya terus akhirnya datanya dibuang gitu, nggak dipakai. Aduh, iris rasanya. Iya. Nah, jadi baiknya pada saat pengambil data ya benar-benar datanya dan data itu digunakan gitu. Bisa kepake. Sayang. Ya sebenarnya kita di audit PHPL juga, kita mengaudit itu bukan menjust gitu kan, ini salah ini benar, tapi kita juga ada unsur di sana gimana sih supaya perusahaan ini dengan adanya audit bisa berkembang lebih baik. Kan ada unsur sharingnya dan lain-lain. Apa yang kita tahu dari perusahaan lain dikasih tahu di sana. Ini loh Pak, di sana yang baik gini kan. Ada unsur sharing lah. Ya. Ada unsur pembimbingan. Kan bisa diinformasikan tuh GPS itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, yang kayak gitu kita data topografi bisa download Demnas gratis ya. Jadi audit di kehutanan terutama inilah di kehutanan lah, menurutku jauh lebih masuk akal ini dibanding katakan audit sekolahan ya atau apa. Disaklek ya. Nah kayak gitu kan di sekolahan ini ada pengawas loh, nanti kita harus siap-siap semua. Nah di kehutanan nggak seperti itu, dia cenderung ke inilah ada unsur sharingnya, membimbing untuk lebih baik gitu-gitulah. Auditnya ada ya sampai ketawa-ketawa biasa. Ya mungkin itu aja ya. Makasih banyak ini udah bisa sharing gitu kan. Yang menurut aku sih ini sangat bermanfaat. Ya, mohon maaf juga ini sinyalnya tadi kan kayak gitu tuh. Ya, daerah mana sih tinggalnya? Daerah ini Taman Pagelaran Ciamas, mainlah ke sini kalau lewat. Lalu kalau masih ngajar di UNB? Karena lebih tertarik ke hutan ya akhirnya aku setahun apa di situ tuh. Oh jadi sekarang fokus di PHPL? Nah, sekarang ya konsultan sama sertifikasi lah itu aja. Di mana? Konsultan kan macam-macam lah. Ada beberapa ini kan, beberapa biasa lah kayak gitu. Sertifikasi juga seperti itu juga, kadang nemplok di PT apa gitu. Yang penting jalan-jalan lah kita mah. Saya juga dulu punya sertifikat itu auditor tapi nggak pernah kepake sampai sekarang, kan dia udah angus. Apa dulu? Makanya buat pendampingan aja. Aspek apa itu? Dulu ambilnya. SPLK sih. Oh, SPLK ya. Ya Bang tapi... dulu buat informasi buat pendampingan biar tahu apa aja sih kalau iya. Iya. Yang jelas tetap kepake kan itunya gitu kan. Hasil. Oh, sekarang lagi ngembangin relasi ini malah. Iya ya. Boleh lah nanti ngobrol-ngobrol tentang relasi atau apa. Gitu. Siap. Ya mungkin itu aja ya. Makasih banyak ini. Ya, sama-sama.
Ya, semoga sukses Semoga terus. bermanfaat Iya. Harusnya obrolannya nih. ini harusnya harusnya di grup Pahutan diumumin nanti ada Zoom loh pagi-pagi tentang real gitu kan, menarik kan kayaknya. Oh iya tuh bikin kan banyak nih yang bidangnya masing-masing nih, ada yang wetland gitu Iya, kan, iya. ada yang mungkin kebakaran. Kayak gitu. Nah, itu sebagai narasumber kita sharing-sharing session aja, Iya. jadi Kayak kuliah subuh informasi-informasi. lah. Oke lah, nanti aku coba di grup di iniin lah, disenggol-senggol. Sebelum jadi pejabat kan nanti kalau pas mau udah pernah jadi pejabat udah ada dasarnya tuh. Oh, dulu Iya, atau ada setidak. ada rekamannya nih dulu bicaranya gimana. Iya, iya. Jadi pejabat berubah nggak gitu. Iya, iya. Yalah, mungkin itu saja ya. Makasih banyak. Yap. Semoga semakin sukses lah, sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian hasil wawancara bersama Chandra, atau sekarang mungkin sering dipanggil Bapak Chandra kali ya. Kalau dulu kan di kampus lu gua aja. Ternyata udah lama lulus dari kampus gitu ya. Saya sama Chandra itu sama lah, angkatan 42 di IPB, atau masuknya tahun 2005 lah ya. Itu diskusinya, semoga bermanfaat. Jika ada suatu hal yang perlu dikonfirmasikan atau ditanyakan, silakan di bagian komentar gitu ya. Terima kasih.